Hatur nuhun. Udah Bu, udah Bu. Ya. Barangkali saya dapat menyimpulkan kalau begitu sekarang teh Allah belum patut untuk menolong Indonesia, melindungi Indonesia karena kitanya sendiri banyak yang keluar dari jalan Allah. Ya. Begitu. Betul. Sangat betul itu kesimpulan itu. Jadi bagaimana mau suruh ayo kita kumpul berdoa para ulama, nggak ada artinya. Nggak ada artinya kalau kita tidak berusaha dulu menjadi orang yang disayang oleh Allah. Lalu gimana kita mau disayang oleh Allah kalau kemudian kita melanggar aturan dan hukum Allah? Aturan Allah nggak mau kita laksanakan, malah kita labrak aturan dan hukum Allah. Maka kalau saya dulu pernah menyarankan, yang harus kita lakukan sekarang itu taubat nasuha atau taubat nasional lah gitu. Disuruh dulu sekarang kita taubat kepada Allah, mohon ampun Allah kami salah gitu. Kami salah dan kami akan memperbaiki. Nah, kalau kita sudah mohon ampun dan kita mengaku itu sudah taubat, insya Allah kita punya hak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya enggak, ya wajarlah kalau Allah tidak melindungi kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan apa sih ta'awudz kita itu akan berfungsi kalau kita taat sama Allah. Gimana caranya supaya kita bisa taat, bisa dicintai Allah terus, bisa tidak terganggu sama setan? Ya, padahal kita belum benar saja misalnya belum khusyuk dan sebagainya, gitu kan ya. Sehingga belum tentu kita disayang. Jangan lihat itunya Bu, inilah luar biasanya Allah gitu. Allah itu hanya melihat usaha kita, bukan hasil. Begitu kita berusaha optimal untuk berhasil, soal berhasil atau tidak Allah yang menentukan. Tapi begitu kita berusaha optimal, Allah sudah akan mencintai kita. Makanya saya sering mengatakan begini, ada orang gimana ya, saya rasanya selama ini sholat gak pernah khusyuk kok. Jadi kalau gitu sia-sia saja sholat saya selama ini. Atau mending sekalian itu sholat hari gitu. Sholat juga hari itu khusyuk mah anggar masuk neraka wel gitu kan. Keliru Pak. Saya katakan Anda sudah gak berusaha untuk khusyuk dalam sholat? Sudah, saya berusaha begini, saya sudah berusaha begitu, sudah berusaha begitu, segala usaha sudah saya lakukan. Tapi tidak berhasil. Insya Allah salat Anda sudah diterima oleh Allah. Yang oleh Allah tuntut kita itu usaha maksimal. Ya kecuali kalau kitanya nggak maksimal, ya itu Allah pasti menuntut. Kenapa tidak berusaha maksimal? Kalau kita sudah berusaha maksimal, kita nggak pernah menentukan hasil. Maka pasti Allah akan melindungi kita. Walaupun kita secara ini menyadari rasanya belum berhasil gitu. Pasti Allah mencintai kita. Sekarang gini, Allah nggak bisa kita misalkan ini hanya untuk pendekatan saja. Marahkah ibu kepada anak ketika anak itu tidak lulus? Padahal anak itu sudah belajar tiap malam sampai kumaha mati-matian dia belajar, tidak lulus. Zolim kita sebagai orang tua kalau memarahi anak itu. Iya kan? Kita akan menghargai usahanya. Nah, berhasil atau tidak bukan kamu yang menentukan. Kamu sudah luar biasa berusaha, nak. Saya hargai usaha kamu. Kan itu harusnya kan itu. Allah apalagi yang maha bijaksana pasti akan menghargai usaha kita bukan hasil gitu. Kecuali kita akan marah pada anak kalau dia memang tidak ada usaha gitu kan. Dengan sare ulin. Ya pasti dia telulus ya wajar kita marah gitu. Ini sudah berusaha dia sampai tidak main, sudah berusaha tengah malam bangun, belajar, tahajud, telulus. Harus kita peluk anak itu. Jangan sampai dia putus asa, peluk dia. Nah, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin itu. Dulu saya sempat kepada anak-anak saya seperti itu ya. Kebetulan ya namanya di kedokteran luar biasa gitu ya. Mereka belajarnya itu. Ya, kebetulan anak saya 2 di kedokteran itu. Ini kapan tidurnya kamu ini saya bilang.
Belajar sampai jam 2, nanti jam setengah 4, jam 4 sudah dengan 2 jam gitu. Kayak kumaha itu saya bilang. Ya saya takut tidak lulus nanti mengecewakan orang tua. Gak akan ada saya bilang istilah mengecewakan. Saya kecewa kalau kamu menyiksa diri seperti ini. Belajarlah yang wajar saya bilang. Belajar yang wajar. Badan kamu punya hak untuk istirahat dan sebagainya. Jangan pernah memaksakan diri seperti ini. Lagi pula saya pernah mengalami yang begitu, Bu. Kadang-kadang sampai bisa hilang itu. Saya juga baheula gitu. Dulu saya belajar juga seperti itu. Itu bahkan kadang-kadang hilang itu ya karena capeknya kita. Gak istirahat dan sebagainya malah kita jadi hilang. Saya arahkan. Pernahkah saya bilang orang tua kamu saya menuntut kamu untuk berhasil? Gak pernah saya bilang kan. Saya cuma minta kamu berusaha yang wajar saja. Berusahalah yang wajar. Soal berhasil atau tidak, Allah nanti yang menentukan itu. Dan kamu tidak akan pernah salah selama kamu berusaha secara maksimal sampai tidak menzolimi diri. Ya kira itu kita harus menghargai kan. Kalau kita saja menghargai usaha, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.